Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmadani dari Prodi PGNI semester 5. Baik, di sini saya akan mereview makalah mengenai perencanaan dalam administrasi pendidikan untuk memenuhi tugas rutin dari Bapak Rusdi Ansori Harahap MPD. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah perencanaan administrasi pendidikan. Nah, perencanaan merupakan fungsi awal dari administrasi. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan alternatif keputusan bagi kegiatan dan tindakan yang telah diarahkan dan akan dilakukan pada waktu mendatang. Kemudian, kegiatan yang dilakukan dikarenakan ada dua alasan, yaitu yang pertama, untuk mewujudkan keberhasilan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan yang kedua, agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kondisi yang sama atau lebih rendah daripada keadaan pada saat ini. Nah, kemudian dapat dijelaskan bahwa perencanaan itu sangat penting untuk dilaksanakan oleh pengelola pendidikan, dikarenakan adanya desakan dari masalah dalam berbagai aspek yang harus segera diselesaikan. Tanpa perencanaan ini justru hanya menunda penanganan terhadap masalah pendidikan yang sedang ditangani dan hanya akan memperbesar masalah untuk tahun berikutnya. Bahkan pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Perencanaan dapat membantu dalam pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu, dan juga memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya. Nah, selain itu, dalam perencanaan administrasi pendidikan ini terdapat langkah-langkah. Nah, yang pertama yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua, meneliti masalah-masalah yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap dan rangkaian kegiatan. Dan yang terakhir, merumuskan sebagaimana masalah tersebut dapat terselesaikan. Nah, kemudian terdapat pula syarat-syarat untuk menyusun perencanaan tersebut. Nah, syaratnya itu berupa yang pertama, perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Yang ketiga, terinci, memuat segala uraian serta klarifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga memudahkan untuk dijalankan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Nah, yang kelima, adanya perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan tersebut. Yang keenam, adanya penghematan tenaga, biaya, dan waktu serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir itu ada sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi dalam pelaksanaan. Nah, selain syarat dan langkah-langkahnya, dalam perencanaan administrasi ini terdapat pula karakteristik dan prinsip perencanaan administrasi pendidikan. Nah, jadi berdasarkan pada beberapa definisi yang menonjol yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, perencanaan pendidikan merupakan suatu intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis,
merumuskan dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus sesuai, konsistensi atau taat pada asas internal dan hubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang yang lain dalam pembangunan. Nah, kemudian yang kedua, perencanaan pendidikan selalu memperhatikan masalah, kebutuhan, situasi, tujuan, dan keadaan perekonomian, serta keperluan penyediaan dan pengembangan tenaga kerja bagi pembangunan nasional. Nah, yang ketiga, tujuan perencanaan pendidikan adalah menyusun kebijaksanaan dan menggariskan strategi pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nah, yang keempat, perencanaan pendidikan sebagai perintis atau pelapor dalam kegiatan pembangunan harus bisa melihat jauh ke depan, bersifat inovatif, kuantitatif, dan kualitatif. Nah, yang kelima, perencanaan pendidikan selalu memperhatikan dan menganalisa faktor ekologi atau lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian dapat dilihat bahwa perencanaan pendidikan dalam pelaksanaannya tidak dapat diukur dan dinilai cepat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, selain itu, karakteristik pendidikan diukur oleh konsep dan pemahaman tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini juga memiliki ciri yang unik terkait dengan pembangunan nasional dan mempunyai ciri khas karena yang menjadi garapannya adalah manusia. Maka perencanaan pendidikan mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pendidikan harus mengutamakan nilai-nilai manusiawi. Kedua, perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi peserta didik seoptimal mungkin. Nah, yang ketiga, perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik. Kemudian yang keempat, perencanaan pendidikan harus komprehensif dan sistematis dalam arti tidak partikal atau segmentaris, tetapi menyeluruh dan terpadu serta disusun secara logis dan rasional serta mencakup berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Nah, yang kelima, perencanaan pendidikan harus diorientasi pada pembangunan dalam arti bahwa program pendidikan harus ditunjukkan untuk membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan. Nah, yang keenam, perencanaan pendidikan harus dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai komponen pendidikan secara sistematis. Nah, yang ketujuh, perencanaan pendidikan harus menggunakan result secermat mungkin karena hal tersebut adalah hal yang langka. Kemudian yang kedelapan, perencanaan pendidikan harus berorientasi pada masa yang akan datang karena pendidikan adalah proses jangka panjang dan jauh untuk menghadapi masa depan. Nah, yang kesembilan, perencanaan pendidikan haruslah kenyal dan responsibel terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat, tidak sadis namun dinamis. Nah, yang kesepuluh, perencanaan pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan sehingga pembaharuan terus-menerus berlangsung. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mereview materi mengenai pengorganisasian administrasi pendidikan. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian sebagai suatu penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini. Nah, kemudian menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang
yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Nah, pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil atau membebankan tugas-tugas itu kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan pembentukan hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada proses pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan pekerjaan, dan menunjukkan beberapa langkah sebagai prosedur pengorganisasian, yaitu tahap pertama yang harus dilakukan dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian tahap kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau pengelompokan. Yang kemudian tahap ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara rasional dan efisien. Nah, kemudian ada jenis-jenis organisasi. Organisasi yang pertama yaitu organisasi formal, adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Kemudian keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda utama antara organisasi formal. Struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab memperlihatkan hubungan tentu antara personil organisasi. Nah, yang kedua ada organisasi informal. Organisasi informal, keberadaan organisasi informal juga dapat dilihat dari karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk mengadaptasi, dan kepemimpinan informal. Norma perilaku adalah standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok. Nah, dalam sebuah kesepakatan bersama tidak tertulis di antara orang-orang dalam organisasi tersebut. Kemudian ada manfaat dan tujuan dari organisasi. Nah, jadi ada beberapa manfaat organisasi. Yang pertama, pencapaian tujuan. Nah, tujuan akan mudah dicapai dan lebih efektif jika organisasi dikelola dengan baik, maka akan memiliki hasil yang baik. Kemudian yang kedua, mampu mengubah kehidupan individu dan kelompok dalam organisasi. Jika itu sebuah lembaga pendidikan, maka organisasi tersebut akan membuatnya cerdas dan berilmu. Jika pendidikan formal, ia akan memiliki ijazah, gelar, dan status pendidikan sehingga dapat menjadi syarat untuk mencari dan melamar pekerjaan. Kemudian yang ketiga, organisasi dapat mempengaruhi karir. Nah, di Indonesia dari dulu rata-rata orang yang berorganisasi memiliki karir yang cepat dan lebih bagus dari yang tidak berorganisasi, seperti alumni organisasi kepemudaan, organisasi ekstra kampus, maupun organisasi intrakampus, lebih banyak menjadi pejabat, kepala-kepala dinas, pemerintah dan anggota dewan serta pejabat lainnya. Kemudian yang keempat, organisasi dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, yang kelima, dengan adanya organisasi yang memiliki karakteristik tertentu sangat berkembang atau
terbelakang atau biasa-biasa saja, semua dapat dijadikan kajian dan penelitian sehingga akan melahirkan keilmuan yang baru. Nah, yang terakhir, tujuan dari pengorganisasian. Nah, jadi tujuannya yang pertama membantu koordinasi, yang kedua memperlancar pengawasan, yang ketiga memaksimalkan manfaat spesialisasi, yang keempat penghematan biaya, dan yang kelima meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Baik, sekian dari penjelasan mereview materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.